dipilih oleh Allah sebab di bulan Ramadan ada yang namanya orang-orang iman melaksanakan puasa. Yang ketiga, Allah memilih bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa sebab di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Maka disinilah Rasul menyebutkan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, karena ada 3 hal. Yang pertama, diturunkannya kitab suci Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah hudan linnas, sebagai petunjuk untuk kita semuanya manusia. Yang merasa manusia ngacung, alhamdulillah manusia semuanya. Sebab kamu gak paham di belakang sana ada apa, saya pun gak paham, gak ada apa-apa di sana. Lu kira gue paham? Sebagai petunjuk untuk kita semuanya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan pembeda. Pembeda apa? Pembeda bagi yang hak dan juga yang batil. Allah sudah menyampaikan yang haram dalam Al-Quran. Allah pun menyampaikan yang halal dalam Al-Quran. Betul? Maka manusia kalau ingin menjadi hambanya Allah yang selamat adalah berpedoman pada Al-Quranul Hakim. Maka saya tanya, Al-Quran itu mukjizat untuk siapa? Untuk siapa? Al-Quran mukjizat dari Allah untuk siapa? Nabi Muhammad. Ini Masya Allah mengalahkan yang namanya kafir Quraisy pada zaman tersebut, hanya dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Bahwa Allah berikan tanda-tandanya, di antaranya apa? Bagaimana ketika Rasul ditantang oleh kafir Quraisy, Rasulullah ditantang bagaimana membelah bulan. Masya Allah, Kanjeng Nabi disuruh membelah bulan. Bulan pun terbelah, pun diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Ternyata adanya air, adanya sungai di atas lautan, itu pun ada di dalam Al-Quran. Adanya perputaran bumi pada porosnya, adanya yang namanya planet-planet di angkasa luar sana, itu pun sudah diterapkan dalam Al-Quran. Masya Allah, mukjizat Al-Quran dari 1445 tahun kurang lebih sampai sekarang masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukjizat yang lain seperti hanya mukjizat yang Nabi Musa. Nabi Musa kenalan ini dino. Kenal Bu Guru. Kenalan dino. Kalau Nabi itu Nabi Musa, sekarang ada terbaru kemarin-kemarin ada Nabi namanya ngaku Nabi, namanya Tukimin. Repot Bu Guru. Nabi namanya Tukimin. Kalau kita buat sholawat pun susah. Allahumma sholli ala Tukimin, ya Rabbi sholli ala Tukimin. Ini gak pantas. Lah Nabi apa aja tidak ada Nabi setelah Rasul. Lah ini Masya Allah mukjizatnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabi-nabi yang lain pun mendapatkan mukjizat, yaitu seperti halnya Nabi Musa punya mukjizat yaitu tongkat. Tongkat itu bisa menjelma menjadi ular, dan tongkat tersebut bisa membelah yang namanya lautan. Itulah Nabi Musa memiliki tongkat yang sangat luar biasa. Tapi sampai sekarang pernah nggak lihat tongkatnya Nabi Musa? Tak pernah. Nabi Daud memiliki mukjizat, suaranya indah luar biasa. Begitu membaca kitabnya yaitu kitab Zabur, Bismillahirrahmanirrahim, yang namanya burung, paham burung? Burung sedang terbang mendengarkan suara mukjizatnya Nabi Daud yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Burung terbang berhenti, mandek,
karena saking merdune suarane Nabi Daud. Tapi suarane kita anak manuk anteng badi mabul. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu suaranya kita. Nabi Daud pun saat ini tidak ada suara yang seperti Nabi Daud. Tapi Masya Allah Al-Quranul Karim. Karena siapa yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu. Maka pantas bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, merupakan wahyu Allah. Usia 5 tahun bisa menghafalkan Al-Quran. Usia 7 tahun bisa hafal Al-Quran. Usia 3 bulan bisa berbicara, dia bisa paham Al-Quran. Ini adalah merupakan bentuk nyata bahwa mukjizat Al-Quranul Karim sangat luar biasa. Bisa dimasukkan dalam memori anak kecil 5 tahun. Maka bukti nyata kita kembali percaya bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mukjizat istimewaan untuk para nabi. Kalau karomah paham karomah? Karomah itu adalah kemuliaan yang disampaikan kepada para waliullah, kepada para kekasih Allah. Saya punya cerita, mau saya ceritain. Ceritanya adalah yang bernama Kiai Buntet, yaitu Kiai Abbas. Kiai Abbas dulu ketika menghadapi yang namanya penjajahan, ada tuh yang namanya tanker. Pernah lihat tanker? Saat karnavalan itu banyak tanker-tanker yang berjalan. Nah, itu ketika ada perang penjajah melawan Kiai Abbas, Kiai Abbas cuma cukup dengan yang namanya sorban. Itu tembak. Suara kata kencang. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Kiai Abbas ditembak, cuma cukup dengan sorban. Sorbannya dimonong tok no. Ancur tengre. Ya Allah, itu karomah para kiai. Kemudian ketika hujan besar sekali, hujan lebat lagi ngaji, udaranya gede metu dari tempat ngajinya, dari musola. Kemudian dia itu beliau ke atas dibas-dibaskan yang namanya sorban. Hujannya mandek. Akhirnya aku tiru-tiru. Udaranya gede teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan pada bekar di atas ya Allah. Metu uban betul. Turun apa? Terus trailet. Ini semarilah. Bismillahirrahmanirrahim. Pintelu balik kanan bukan tenang trailet. Ini dihabas luar biasa. Itu karomah. Maka alhamdulillah kita semua mudah-mudahan memiliki kemuliaan barokah Al-Quranul. Dimana diturunkannya Al-Quran? Pertama di Gua Hira. Siapa yang berjuang? Yang berjuang adalah Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan wahyu yang pertama, bahkan Rasul tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Masya Allah, saking kuatnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ya Rasul, bacalah. Iqra ya Rasul. Tidak bisa mengucapkan. Sebab apa hebatnya Al-Quran. Kemudian lama kemudian Rasul bisa mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah, Kanjeng Nabi yang setingkatnya Rasul itu pun Masya Allah ketika membacakan Al-Quran pertama sangat berat untuk mengucapkannya. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Kenapa Iqra? Sebab dengan kita membaca kita akan menjadi orang yang berpengetahuan luas. Sebab hanya karena membaca orang itu bisa paham. Betul apa tidak? Maka Iqra, bacalah sehingga turun ayat yang pertama agar kita menjadi manusia pandai untuk membaca sejarah, membaca kondisi dan membaca yang lainnya. Itulah kitab suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang namanya bulan suci menjadi bulan yang mulia karena banyak orang yang berpuasa. Ini semuanya berpuasa, wajahnya kelihatan, ya. Matanya juga hanya separuh-separuh ini yang melek. Ya.
Kalau saya emang gak separuh ya. Apalagi kalau lagi pengajian banyak itu suka saya pernah gini. Udah capek ya. Kadang saya pakai kacamata, tapi saya paling repot kalau pakai kacamata Bu Guru. Sebab mudun terus. Sumurnya pesek. Kayak pas dulu ketika corona saya paling malas kalau pakai yang namanya masker. Sebab apa? Kalau terlalu kenceng, ambekannya nyong, ngos-ngosan temen. Pesek. Begitu dilogroni, pelorot, repot. Ini Masya Allah kita semuanya di sini dalam rangka berpuasa. Masya Allah wajah-wajahnya capek-capek, lemas-lemas dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, puasa kalian semua akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suara wadah Allah. Suara pada konek 20% di sekap sedikit. Halo. Hai. Disingkat-singkat baiklah. Jadi wajibnya puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang-orang yang terdahulu pun melaksanakan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Dia menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Orang yang takwa inilah orang-orang yang telah di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Amin Allahumma. Maka kita melaksanakan puasa itu hanya karena iman kepada Allah. Dalam niatnya nawaitu somahodin an adai fardis syahri ramadhani hadihis sanati imanan mergoning iman karo Gusti. Sebab kalau tidak iman, kita lihat yang namanya lemari kulkas, apa namanya, lemari es kulkas, ada anggurnya halal atau haram itu? Halal. Ada maiti, ada minuman es teh jumbo. Kita buka, halal tidak? Halal. Tapi karena iman itu menjadi perkara yang membatalkan kita, sendiri pun kita tidak mau untuk memakannya. Betul apa tidak? Karena iman. Coba kalau tidak iman apa? Iman apa? Iman subhawa, iman belum bagus. Selesai. Kalau tidak iman, tapi karena iman kita kepada Allah, sehingga satu tetes pun air tidak boleh untuk mengalir dalam tenggorokan kita saat kita berpuasa. Itulah hebatnya iman. Ya, yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar yang alfi syahr, yang lebih mulia daripada 1000 bulan adanya di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan bertemu dengan bulan Syawal, bulan yang sangat indah. Di mana malam tanggal 1 malam 1 Syawal malam hari ternyata iblis menangis menjerit. Kenapa menjerit? Sebab seluruh umatnya Rasul yang telah melaksanakan puasa, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah, ternyata iblis menangis, kita bahagia karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mohon maaf, hanya sekian. Nanti kuis saya mau bertanya ya, saya siapkan dulu ya. Pertanyaannya gampang. Ada dua kebahagiaan manusia ketika berpuasa. Sebutkan dua kebahagiaan tersebut.
sesuai dengan hadis ya, sesuai dengan hadis. Barangkali ada yang pernah dengar kultum, pernah dengar kuliah menjelang maghrib. Ada dua kebahagiaan orang yang sedang berpuasa. Nah, satunya lagi, sengaja saya tidak sebutkan yang satu. Barangkali kamu mendengarkan saat kultum. Kamu? Ya, satu tadi udah nyahapnya tidak saya sebutkan. Ayo, barangkali pernah mendengarkan. Biasa di kultum ada, di aksi Indosiar ada, kemudian di masjid ada, di musola ada, bahwa ada dua kebahagiaan orang yang sedang berpuasa. Sama ilmunya saya dengan ilmunya beliau pun sama, nggak ada rupanya. Halo. Coba boleh ya. Yang penting jangan Coca-Cola. Anissa Safina. Tadinya yang diketahui cuma ketika kamu berpuasa yang kayaknya yang satu lagi ya. Menurut Google sih ini. Menurut Google itu dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Luar biasa. Tepuk tangan. Untuk Mbak Anissa. Ini cerdas ya. Pakainya Mbak Google. Iya, Mbak kami ini. Tepuk tangan yang berian untuk kita semuanya. Ini berarti cerdas inisiatif. Gak bisa langsung share Google saja. Ini luar biasa. Baik, mohon maaf karena saya nggak bisa berlama-lama dan mulut saya sudah teol ya. Teol. Ya, tidak minum sehingga kalau bahasa Jawa itu perut jamnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan oleh Allah generasi penerus bangsa yang sukses semuanya. Amin Allahumma. Yang menghormati Bapak Ibu kalian semuanya. Amin Allahumma. Yang menghormati kedua orang tua kalian semuanya. Amin Allahumma. Karena kunci dari keberhasilan adalah memuliakan kedua orang tua, memuliakan guru-guru, dan memuliakan terhadap sesama. Insya Allah kalian akan menjadi generasi penerus bangsa yang sukses, yang kaya raya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Tutup doa Al-Ustaz. Langsung bawah. Mas Andi ya Pak ya Allah. Ayo doa kesal. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتطوعنا وتخشعنا وتعبدنا وكفر تكسرنا وأن خيرك العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم اجعلنا وعائلتنا وذريتنا وبينتنا وخصوصا من تناول وسنتنا سبحان الله يا الله Sebetulnya mereka ya Allah, putra-putra generasi bangsa yang syurga dan syurga ya Allah, putra-putra generasi bangsa yang sukses dunia dan akhirat ya Allah, min akhiril ilmi wal khair wa min akhiril Quran wa taj'alna wa ilma masyar wa bari inna ta'ala kuna syantadul Allahumma barik lana wa ilmina wa barik lana wa rizqina wa barik lana wa dhurriyyatina wa barik lana wa awladina اللهم يسر لنا امورنا يا الله ونرجونا الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام
Terima kasih kepada Kyai Akil Aziz Munawar SPD yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Acara demi acara telah dilaksanakan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih.